Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Emja di acara podcast SMK YPD pada hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali pada hari ini, saya kedatangan seorang tamu, ya sesuai dengan permintaan pada kolom komentar bahwa bagaimana penjelasan mengenai jurusan-jurusan yang ada di SMK YPD. Untuk itu pada hari ini saya punya teman special guest ya, tamu spesial, yaitu Bapak Ali Akbar Sinaga. Beliau adalah ketua jurusan pada SMK YPD Tebing Tinggi. Baik, kita sambut. Oke, halo Pak Ali. Halo Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Ali atas kesiapannya atau memenuhi undangan kami pada hari ini. Di mana ini untuk memenuhi permintaan pada kolom komentar, mungkin agar mereka-mereka yang mungkin calon-calon anak murid kita nantinya bisa lebih tahu tentang apa sih sebenarnya jurusan yang ada di SMK YPD ini. Jadi hari ini mungkin Pak Ali bisa menjelaskan sebagai kepala ketua jurusan apa itu jurusan sepeda motor. Benar Pak Ali ya? Iya benar sekali. Jadi untuk itu Pak bisa sedikit dulu dijelaskan tentang jurusan sepeda motor. Oke Pak. Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan kebetulan pada tahun ini saya dipercaya sebagai ketua jurusan, yaitu jurusan teknik sepeda motor. Oh iya. Jadi teknik sepeda motor ini sebagaimana diketahui masyarakat umum, kalau untuk di wilayah kita ini khususnya Tebing Tinggi, untuk istilah sepeda motor itu kayaknya agak kurang populer gitu. Tapi lebih populernya di daerah kita ini menyebutnya dengan kereta. Oh, kereta. Tapi kalau kita bawa ini daerah lain, mungkin kereta itu lain lagi artinya gitu. Jadi begini Pak Ali, mungkin ini kan lain daerah, lain spesifik. Iya, ya. Kalau benar. misalnya di luar Sumatera Utara mereka menyebutnya motor begitu ya. Iya, jadi betul, kalau Pak. di Sumatera Utara disebut kereta gitu. Iya, betul sekali. Oke, Pak Ali. Ini jurusan yang ada di SMK YPD ini apa namanya ya, jurusan TS Teknik sepeda motor. teknik sepeda motor ya. Kira-kira bisa nggak dijelaskan Pak Ali itu kalau seorang anak murid misalnya memilih jurusan teknik sepeda motor, nanti mereka itu apa aja yang materinya yang dipelajari itu Pak Ali? Untuk secara garis besarnya sepeda motor itu terbagi ataupun bisa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada bagian mesin, ada bagian sasis, dan ada bagian kelistrikan. Oh, jadi itu 3 komponen utama ya? Iya. Oh, oke. Kemudian dari 3 itu terbagi-bagi lagi, kira-kira begitu Pak. Itu sudah mencakup semua itu ya? Secara garis besar? Iya, secara garis besarnya 3 ini sudah mencakup keseluruhan. Apa tadi Pak yang pertama? Ada bagian mesin, sasis, sasis, kemudian kelistrikan. Oh, sasis Iya. ini apa itu Pak? Supaya mudah Ya, kalau sasis ini yaitu yang di luar dari mesin, di luar kelistrikan, contohnya roda, rantai, bodi, shock breaker, nah begitulah kira-kira. Jadi yang 3 komponen ini harus nyatu dia ya, barulah bisa sepeda motor itu bergerak gitu ya. Iya. Jadi artinya ketiga komponen ini harus bekerja sama begitu. Nggak bisa mesinnya aja yang bagus, sasisnya nggak bagus kan gitu. Oh, jadi seorang siswa kalau nanti misalnya dia memilih jurusan sepeda motor ya. Iya. Jadi 3 komponen ini akan dipelajari selama 3 tahun. Iya betul Pak. Oh, itu langsung dipraktekkan ya Pak Ali ya? Iya betul, dipraktekkan langsung. Oke Pak Ali, ini kemudian kan perkembangan sepeda motor ini kan begitu luas ya. Iya benar. Dari ada yang namanya manual kan gitu kan ya. Iya. Ada yang namanya matic. Gitu ya. Iya. Kira-kira
apakah komponennya sama nggak itu dengan yang manual, Pak? Untuk manual dengan matic itu bedanya hanya di bagian transmisi aja, Pak. Transmisi Yaitu ini apa ini, Pak? transmisi maksudnya perpindahan gaya atau power dari mesin ke roda belakang. Oh, jadi bedanya dengan manual hanya masalah apa? Transmisi ya? Transmisi, perpindahan tenaga dari mesin ke roda belakang. Karena kan pada umumnya sepeda motor itu sebagai penariknya adalah roda belakang gitu. Lain halnya kalau mobil, seperti mobil kan ada yang penariknya itu roda depan gitu. Jadi anak-anak juga nanti akan dibimbing ya Pak Lian mengenai teknik sepeda motor matic begitu ya? Iya. Jadi perbedaannya banyak atau gimana itu Pak Lian antara matic dengan, kalau manual kan biasa ya Pak Lian pakai apa ya? Kayak rantai dia. Pakai rantai gitu ya. Iya. Jadi kalau matic bukan Pak Lian? Kalau matic itu dia tidak pakai rantai, tapi sebagai penggantinya yaitu belting atau V-belt gitu. Oke. Kemudian begini Pak Ali, kan jika seorang anak memilih satu jurusan begitu kan, Iya. kan ini kan harus ada punya prospek Pak Ali ya. Prospek setelah mereka tamat 3 tahun itu nanti misalnya prospeknya itu apa itu ke depan Pak Ali? Kalau misalnya seorang anak memilih jurusan sepeda motor begitu. Diharapkan setelah 3 tahun mereka sekolah dengan mengambil jurusan teknik sepeda motor, diharapkan mereka sudah bisa nanti berwirausaha, itu dengan katakanlah membuka usaha bengkel. Sekurang-kurangnya mereka sudah bisa bekerja di bengkel-bengkel yang sudah ada. Oh iya. Jadi jadi anak itu nanti bisa punya potensi ya, punya kompetensi ya. Insya Allah punya potensi. Jadi mereka itu dididik selama 3 tahun. Iya, betul. Secara teori, kemudian praktek gitu ya. Iya, benar. Kemudian juga ada saya dengar yang namanya prakrim gitu ya. Itu kira-kira PKL ya. Gimana itu penjelasannya Pak Ali? Prakrin ataupun PKL itu merupakan program sekolah. Mereka siswa-siswa ini diberi kesempatan untuk bekerja di dunia usaha ataupun di dunia industri. Artinya mereka belajar di luar sekolah untuk memperdalam ilmu yang mereka dapatkan di sekolah. Kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi ini PKL ini memang program sekolah ya? Iya, betul. Itu biasanya diberikan kelas berapa itu, Pak? Kalau di sekolah kita ini, di YPD ini itu dilaksanakan yaitu siswa yang duduk di kelas 11. Oh, kelas 11. Di kelas 11. Jadi mereka akan dikirim ke lembaga-lembaga ataupun bengkel-bengkel yang ada di luar sekolah. Oh, jadi di sana nanti mereka bisa mempraktekkan ilmu yang sudah mereka pelajari di sekolah. Iya, Pak? betul. Oh, iya. Baik, untuk semuanya itulah penjelasan masalah materi yang dipelajari. Kemudian jadi prospeknya ini memang cukup bagus ke depannya Pak. Ya, saya kira kalau memang siswa-siswa kita ini benar-benar belajar dengan tekun, insya Allah mereka berpotensi untuk bisa bekerja gitu, Pak. Jadi menurut pengalaman Pak Ali Akbar sebagai ketua jurusan ini, berapa persen ini siswanya ini yang nanti bisa mandiri ataupun yang mungkin kerja pada bengkel yang resmi seperti misalnya bengkel Honda atau bengkel apa begitu? Kalau ditanyakan masalah persen, rasanya saya memang belum bisa menjawab berapa persen. Tapi dari yang ada yang sudah menjadi kenyataan dan sudah terbukti, siswa lulusan sekolah kita ini ada yang sudah bekerja di bengkel resmi Honda. Wow, udah luar biasa ya Pak Ali. Iya. Itu berkat dari ketua jurusan dengan guru-gurunya juga ya Pak Ali ya. Ya, kalau itu berkat semualah begitu. Oh iya. Oke, kemudian begini Pak Ali ya. Jadi gini Pak Ali, kita kan ingin agar nanti siswa-siswa yang memilih sekolah di SMK YPD ini, mereka itu bisa tahu jelas gitu ya secara detail jurusan apa yang mereka pilih kan begitu ya. Jadi kita ini kira-kira memberikan edukasi ya kepada
calon-calon siswa yang memilih sepeda motor. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa Pak Lia, materi yang mau dipelajari. Mungkin perlu saya tambahkan begini, bukan berarti untuk agar masyarakat ini memilih jurusan teknik sepeda motor. Iya. Artinya begini, dengan ilmu yang dimiliki, yang didapat dari sekolah ini, insya Allah mereka bisa nanti berwirausaha dengan kata tidaklah memerlukan modal yang begitu besar. Kalau misalkan jurusan-jurusan lain mungkin perlu modal besar untuk bisa membuka usaha sendiri. Tapi kalau dengan jurusan teknik sepeda motor ini saya kira dengan modal yang minim sudah bisalah begitu buka usaha kecil-kecilan. Jadi kira-kira memang punya kompetensi dan punya peralatan bengkel mungkin sudah bisa Pak Lia. Iya bisa. Dan nggak perlu istilahnya tempat ataupun area yang luas begitu. Iya. Terus begini Pak Ali, mereka kan sudah tahu ini materi yang mau akan dipelajari ya tentang masalah sepeda motor ya. Iya, kemudian betul. nanti prospek kerja ke depan juga ini kan sudah ya begitu luas ya ke depan. Yang penting anak-anak itu bagaimana mereka punya kompetensi ya kan Pak Ali ya. Iya. Artinya mereka bisa usaha mandiri, usaha bengkel sendiri, ataupun juga bisa mereka kerja di perusahaan-perusahaan sepeda motor gitu ya Pak Ali ya. Iya. Kemudian ini Pak Ali, tujuan dari jurusan TSM ini bisa nggak dielaborasi lebih jauh ini, tujuan dari jurusan TSM ini, sepeda motor ini? Ya untuk apa namanya, mereka ini sebenarnya ya dididik untuk sebagai tenaga kerja begitu. Oh, tenaga skill. Tapi ya. bagi yang punya keinginan untuk melanjutkan kuliah juga bisa kan? Oh, jadi bisa juga kuliah gitu Pak Lia? Bisa Oh, Pak. jadi nanti kalau misalnya kalau kuliah tuh jurusan apa yang mereka bisa ambil itu setelah tamat dari SMK, YPD misalnya, jurusan sepeda motor gitu kan, terus mereka punya keinginan untuk melanjutkan gitu, bisa jurusan apa yang bisa diambil gitu? Kalau untuk lanjutkan kuliah saya kira bebas gitu Pak, masalah jurusan. Oh, karena kan nanti di kuliahan kan itu kan banyak jurusan Pak ya. Iya. Ada teknik mesin atau apa, otomotif gitu ya. Karena seperti tahun-tahun yang lalu ya memang kayaknya agak aneh juga gitu. Oh iya, kenapa itu Pak? Anehnya begini, ada siswa kita ini dia lanjut kuliah di apa namanya, di bidang kesehatan gitu. Oh, gitu. Jadi ternyata rupanya dari teknik ini juga bisa lanjut kuliah ke bidang kesehatan. Ya, jadi begini itu Pak Ali, mungkin begini ya kan. Ada itu namanya orang tersesat di jalan yang benar. Itu ada Pak Ali. Tersesat di jalan yang benar. Jadi dia, Maksud saya kan begini, Iya. supaya masyarakat ini jangan apa namanya, artinya sesudah tamat dari jurusan TSM ataupun dari YPD ini bukanlah berarti dia terfokus ya terfokus pada satu jurusan. satu aja jurusan. Ternyata tidak. Mungkin setelah dia tamat berubah pikiran begitu. ya. Jadi kan begini Pak Ali ya, kan anak-anak ini kan punya skill masing-masing ya. Iya betul. Mungkin dia waktu SMK itu dia belajar sepeda motor, tapi begitu kuliah mungkin dia bisa memilih jurusan sesuai yang diinginkan gitu Pak Ali Iya. ya. Jadi tujuan utama tadi itu apa itu Pak? Tujuan utamanya ya untuk tenaga kerja, bekerja begitu, bukan untuk kuliah. Oh, ini memang Ini dipersiapkan. umum ini untuk SMK itu memang mereka dibimbing, dibina untuk dipersiapkan untuk sebagai tenaga kerja. Tenaga skill yang sudah siap pakai Pak. Iya begitu. Jadi begini Pak Ali, kan sekarang ada namanya link and match gitu ya. Link and match artinya harus ada kolaborasi ya antara sekolah dengan apa ya, stakeholder, misalnya bengkel atau sepeda motor. Ini bagaimana ini sekolah memanage-nya nih Pak Ali, antara hubungan sekolah dengan yang
dealer sepeda motor gitu, ada nggak ini dibangun kerjasamanya itu? Perlu disampaikan bahwa SMK YPD sudah bekerja sama dengan Honda, yaitu Indaco Medan. Oh, Indaco Medan. Iya, ya, betul, Pak. Jadi bentuknya itu bagaimana itu Pak Ali? Bentuk kerjasamanya itu? Kerjasamanya itu begini, Pak. Untuk selama ini Indaco itu sudah memberikan bantuan-bantuan ke SMK YPD. Begitu juga guru-gurunya juga sudah dilatih oleh mereka. Begitu juga kalaupun ada siswa kita yang ingin istilahnya PKL ataupun berlatih di Honda, mereka siap untuk menerimanya. Oh, jadi Indaco itu memang sangat berperan Pak Ali ya, untuk menyalurkan atau membantu anak-anak yang punya memang ingin berkembang gitu ya Pak Ali ya? Iya, betul, Pak. Jadi guru-guru di SMK YPD ini ada yang dilatih atau ikut training di Indaco ya? Iya, betul, Pak. Termasuk Pak Ali juga? Iya, ya? saya sudah pernah 2 kali mengikuti 2 kali, pelatihan Pak, di ya? Indaco Medan, Pak. Oh, jadi artinya memang sudah semacam apa instruktur gitu Pak Ali ya? Iya. Jadi anak-anak kita juga ada yang memang spesial dikirim Pak Ali? Untuk sampai saat ini mungkin barangkali biayanya mungkin, jadi anak-anak belum ada yang ke sana gitu. Tapi kalau untuk apa pengiriman anak PKL ada ya? Kesempatan terbuka, karena kan PKL itu anak-anak bebas dia memilih mau kemana dia PKL. Tapi Iya. walaupun bebas itu bebasnya bebas terbatas, artinya PKL itu sebagai pilihan untuk bengkel-bengkel ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK YPD gitu, Pak. Iya. Oke. Oh, jadi oke, buat kalian-kalian yang ingin mau memasuki memilih jurusan TSM, tadi ketua jurusan Pak Ali sudah secara detail, nanti kamu tinggal menentukan jurusan apa yang kamu pilih. Oke. Pak Ali sebagai ketua jurusan ini kan pasti apa ya Pak Ali ya? Pasti banyaklah suka dukanya ya Pak Ali ya. Saya kira semua profesi ada suka dukanya begitu, Pak. Jadi kira-kira boleh nggak ceritain Pak Ali apa ini suka dukanya sebagai ketua jurusan ini? Nah, ini. Untuk itu kayaknya nggak perlu saya jawab lah. Oh gitu ya. Tapi banyak sukanya atau banyak dukanya Pak Ali? Wah, ya tentu banyak sukanya lah. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi untuk apa kamu nggak usah ragu lagi ya memilih jurusan. Semuanya ya Pak Ali sudah ngomong bahwa lebih banyak sukanya Pak Ali ya. Iya, betul. Tapi itu kan memang di mana-mana udah suatu lazim itu Pak Ali, ada suka dan ada duka ya Pak Ali. Ya mungkin kita contohkan dalam keluarga jalan gitu ya kan. Iya. Maksud saya gini Pak Ali, suka dukanya selama anak-anak itu mengikuti praktek atau apa tempat yang bagaimana gitu Pak Ali, itu maksudnya. Kan nggak ada masalah Pak Ali ya, suka duka. Insya Allah nggak Kalau ada. misalnya hujan kan tempat prakteknya nggak sampai ada kena kebanjiran nggak gitu Pak? Insya Allah Pak, kalau tempat praktek di SMK YPD cukup nyaman. Ya Alhamdulillah. Jadi saya pikir Pak Ali terima kasih banyak ya sudah memberikan penjelasan begitu tuntas mengenai jurusan TSM. Ya mudah-mudahan semuanya bagi kalian yang mau mendaftar silakan saja. Ini setahu Pak Ali ini pembukaan untuk pendaftaran kapan nih Pak Ali? Biasanya. Untuk ini sepertinya informasinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Tapi biasanya sesuai dengan tahun-tahun yang lalu gitu. Itu biasanya setelah nanti SMP menerima pengumuman kelulusan begitu biasanya. Gitu ya. Itu mungkin lebih kurang nanti di liburan semester nanti lah. Oh iya. Jadi untuk para orang tua murid, untuk kalian semua, ya bagi yang ingin mendaftar dengan Pak Ali langsung boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Dan saya pikir Pak Ali kita sudah sampai pada penghujung ya acara kita hari ini. Ya terima kasih banyak dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ali ya. Terima kasih kembali Pak. Sukses selalu Pak Ali. Amin. Oke. Subscribe to my channel.